Nama saya Johan Salbiantoro. Saya adalah pengurus dari kelompok tani Ngudi Rejeki, sebuah kelompok tani kakao di Dusun Selanden, Desa Banjaroyo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Saya juga sekaligus sebagai owner dari Taman Kakao Coklat, sebuah wisata edukasi tentang budidaya tanaman kakao dan pengolahan coklat sampai ke pengemasan dan pemasaran. Pada awal mulanya kita adalah para petani kakao yang tiap harinya bertani, berkebun, kemudian menjual produk kami berupa biji kakao kering ke pasar, ke tengkulak lokal, sehingga kami dihargai sangat murah dan biasanya dihargai di bawah standar. Karena saya tergerak untuk meningkatkan perekonomian para warga petani kakao, saya mendirikan sebuah tempat wisata edukasi ini untuk menjadi showroom atau ruang pamer dari produk-produk para petani, supaya kalau ada pengunjung yang datang bisa melihat kemudian membeli produk kami, tentu dengan harga yang lebih tinggi daripada kepada tengkulak di pasar. Dalam proses perjalanannya tentu tidak mudah karena banyak kendala dan juga banyak rintangan yang menghadang saat kita mulai membuka sebuah usaha. Kendala yang utama adalah SDM. Para petani dengan usia yang sudah sangat lanjut, sudah tidak kuat lagi untuk bertani. Kemudian putra-putri mereka banyak yang jadi pegawai, tidak ada yang meneruskan. Nah, itu menjadi salah satu tantangan bagi kami untuk menarik anak-anak muda, putra-putri dari Bapak Ibu para petani untuk ikut aktif di dalam kelompok tani menjadi petani kakao yang tentunya milenial. Jadi selama ini saya menarik mereka dengan cara membuka wisata edukasi, kemudian membuat produk olahan dari coklat, lalu berkreasi untuk sosial media kami. Kami para petani menanam kakao yaitu varietas Forastero dan Trinitario. Varietas ini dinilai sangat tahan terhadap penyakit dan juga terhadap hama, sehingga bisa tumbuh di sembarang tempat dan produksinya bisa lebih banyak daripada yang varietas yang Criollo. Pohon kakao akan mulai berbuah pertama kali pada saat umur 18 bulan. Kemudian puncak masa produksi dia akan berada di umur 7 sampai 20 tahun. Selama itu tidak ada jeda ataupun tidak ada musim, jadi kakao setiap hari akan berbunga, berbuah dan juga akan panen, sehingga bisa meningkatkan perekonomian petani secara mingguan. Di tempat kami, Taman Kakao Coklat, kita memproduksi olahan kakao menjadi coklat yang siap konsumsi. Produk kami yang utama adalah coklat batang atau coklat blok, karena kita adalah coklat premium terbuat dari biji kakao asli. Coklat kami terasa dominan pahit, tetapi baik untuk kesehatan. Di antaranya untuk kesehatan jantung, kemudian untuk menstabilkan tekanan darah, bisa untuk menurunkan kolesterol, dan juga yang paling utama adalah menambah mood atau menimbulkan rasa bahagia bila memakan coklat dari biji kakao asli. Dalam proses pengolahan kita menggunakan proses tradisional. Yang pertama, biji kakao kering yang sudah difermentasi, kita proses sangrai secara tradisional menggunakan tungku kayu dan menggunakan wajan tanah. Kemudian setelah itu biji kita pecahkan dan kita pisahkan secara manual juga dengan cara ditampi. Setelah itu kemudian kita ambil nipnya atau daging bijinya, kemudian kita giling menggunakan penggilingan kasar, baru kemudian kita masukkan ke refiner atau penggilingan halus. Setelah itu kita tambahkan bahan-bahan sesuai selera, ada gula, susu, dan sebagainya. Baru kita cetak, kemudian kita kemas. Selama ini pemasarannya kita pasarkan di tempat kami, di Taman Kakao Coklat. Jadi setiap pengunjung yang datang bisa membeli produk kami secara langsung. Kemudian ada beberapa produk yang kita titipkan di pusat oleh-oleh di kawasan turis seperti Candi Borobudur. Itu mereka adalah para turis yang menyukai coklat asli yang dengan rasa pahit. Lainnya kita jual secara online. Kita kirim ke luar negeri, ada yang ke Perancis, Korea, lalu ke Vietnam, ke Jepang juga, lalu ke Dubai dan ke Irak dan Iran juga kita sering mengirim ke sana melalui pos internasional. Produk kami ada beberapa varian, ada yang manis, ada yang coklat pahit sedang, ada yang pahit sekali. Nah, bedanya yang pahit 100% ini murni biji kakao yang diolah tanpa campuran apapun. Kemudian yang pahit 80%, kandungan biji kakaonya 80%, kemudian sisanya adalah gula, vanili, lecitin soya, dan juga mentega kakao. Kemudian yang 50% campurannya adalah 50% biji kakao, kemudian tambahannya 50%. Produk ini saya buat untuk mengatasi bagi mereka yang tidak suka pahit, tapi ingin mendapatkan manfaat coklat. Kemudian ada lagi varian yang manis dengan komposisi 20% biji kakao, gula dan sebagainya sampai dengan 80%. Biasanya ini disukai oleh anak-anak dan remaja yang tidak menyukai pahit. Jadi dalam perawatan
kakao itu mulai saat penanaman harus ada pemupukan, lalu ada pemangkasan, sanitasi kebun harus bersih, lalu juga ada pengendalian hama dan penyakit. Setelah itu ada juga pemanenan sampai kepada fermentasi biji kakao menjadi biji kakao yang siap olah kembali. Perawatan kakao itu sebenarnya tidak sulit tetapi rutin. Jadi setiap minggu kita harus merawat kakao dengan cara dipangkas, kemudian sanitasi juga harus terjaga. Kalau kita sampai telat dalam memangkas, nanti produksinya akan turun dan naungannya ataupun juga daunnya semakin banyak, bunganya semakin sedikit. Jadi dalam merawat kakao harus rutin. Kemudian untuk penyakit, pengendaliannya adalah dengan cara mengurangi kelembaban kebun, dengan cara rutin pemangkasan, lalu juga mengurangi naungan supaya kebun menjadi lebih terang, kena sinar matahari, dan biasanya jamurnya akan banyak berkurang. Jadi setelah kita bentuk kelompok tani kakao, kemudian para petani kakao kita berikan edukasi cara merawat pohon kakao sampai kepada pengolahan biji kakao, kita menjadi petani yang mempunyai daya saing dengan petani yang lain. Jadi kita bisa pasang tarif untuk produk kami yang sebelumnya hanya dihargai sama tengkulak, sekarang kita bisa pasang harga produk kami, sehingga para petani kakao tentu saja kehidupannya lebih meningkat secara ekonomi karena penjualan biji kakao yang semakin meningkat. Motivasi saya supaya bisa survive dalam usaha ini karena sebelumnya banyak sekali tantangan, kita sudah banyak jatuhnya daripada bangunnya. Tentu saya mempunyai harapan yang kuat, yaitu yang pertama adalah meningkatkan taraf hidup petani kakao yang ada di sekitar saya. Kemudian yang kedua adalah melestarikan budidaya kakao yang hampir punah karena SDM yang semakin lanjut usia. Jadi bagi Anda yang memulai usaha, jangan pernah ragu-ragu. Kalau Anda sudah mulai usaha, tetaplah konsisten dan jangan beralih ke usaha lain karena kegagalan Anda adalah pondasi dari usaha Anda. Teman-teman, anak-anak muda yang mau berkunjung ke tempat kami, Taman Kakao Coklat, bisa mengunjungi website kami di www.tamankakaocoklat.com atau juga di IG dan FB Taman Kakao Coklat. Kami beralamat di Dusun Selanden, Desa Banjaroyo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Atau bisa juga di kontak WA 081 328 771 024. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe Cap Capong.